Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Siska Mitmarisanti, guru mata pelajaran IPS kelas 8. Apa kabar anak ibu semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat selalu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedatangan bangsa barat di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah kita ingin mengetahui latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Yang kedua, kita ingin mengetahui bangsa-bangsa barat apa saja yang pernah menguasai Indonesia. Yang ketiga, kita ingin mengetahui kondisi masyarakat Indonesia pada saat penjajahan barat di Indonesia. Baiklah, kita masuk ke tujuan pertama, latar belakang kedatangan bangsa barat di Indonesia. 1. Karena faktor penarik dari dalam atau daya tarik Indonesia bagi bangsa barat. Indonesia sebagai negara tropis kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa barat berusaha memperolehnya. Rempah-rempah yang dihasilkan bangsa Indonesia sangat diperlukan oleh bangsa Eropa. Rempah tersebut dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan untuk obat-obatan. Di sini adalah gambar rempah-rempah yang dihasilkan di Indonesia. Coba kamu perhatikan gambar-gambar tersebut. Apakah gambar rempah-rempah tersebut terdapat di tempat tinggalmu? Apakah kalian pernah melihat gambar-gambar rempah tersebut? Berbagai komoditas rempah di atas merupakan hasil bumi bangsa Indonesia yang menjadi incaran bangsa barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa Asia, tetapi juga salah satu menjadi incaran bangsa-bangsa barat. Faktor pendorong yang berasal dari luar. 1. Jatuhnya kota Konstantinopel mengakibatkan harga rempah-rempah di Eropa menjadi mahal. Kota Konstantinopel atau kota Bizantium adalah kota yang berada di Eropa Timur. Setelah kota Konstantinopel dan Bizantium dikuasai oleh atau ditaklukkan oleh Kerajaan Ottoman, sehingga bangsa-bangsa Eropa kesulitan mencari rempah. Yang kedua, catatan perjalanan ke negara timur oleh Marco Polo dan Ising. Marco Polo dan Ising membuat catatan perjalanan ke negara timur termasuk Indonesia yang bisa dibaca oleh bangsa-bangsa Eropa. Yang ketiga, motivasi 3G, Gold, Glory, Gospel. Gold artinya emas, dalam hal ini bisa diartikan rempah. Glory artinya kejayaan bangsa. Gospel menyebarkan agama Nasrani. Motivasi 3G ini disebut imperialisme kuno, dan bangsa yang menganut imperialisme kuno adalah bangsa Portugis dan Spanyol. Kemudian yang keempat, revolusi industri yang mendorong terciptanya kompas, mesin uap, dan mesin pintal serta alat transportasi. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Tujuan bangsa barat datang ke wilayah-wilayah Nusantara untuk memerlukan bahan baku dan menjual hasil industri itu disebut nanti dengan imperialisme modern. Gambar-gambar revolusi industri. Dari hasil revolusi industri, perahu menggunakan mesin uap dan dengan perahu layar. Kita bisa bedakan bagaimana kedua perahu ini dalam menempuh perjalanan. Kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Dari tabel ini bisa kita lihat ada dua bangsa barat ke Indonesia, yaitu bangsa Portugis dan bangsa Belanda. Bangsa Portugis masuk ke Indonesia tahun 1512 di Maluku. Sedangkan bangsa Belanda masuk ke Indonesia tahun 1596 melalui pelabuhan Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Di sini adalah gambar peta jalur kedatangan bangsa barat ke Indonesia.
Garis merah menunjukkan bangsa Portugis masuk ke Indonesia, mengelilingi benua Afrika sampai ke India, kemudian masuk ke Aceh dan kemudian menguasai menduduki wilayah Maluku. Kemudian bangsa Belanda dari negara Belanda mengelilingi benua Afrika, kemudian masuklah ke pelabuhan Banten. Kemudian bangsa Spanyol dengan jalur pelayaran yang berbeda. Bangsa Spanyol mengelilingi Samudra Pasifik, kemudian masuklah ke Filipina, kemudian sebentar menduduki Maluku, kemudian karena persaingan dengan Portugis akhirnya keluar dan akhirnya ke Filipina. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda, satu pada masa monopoli perdagangan VOC tahun 1602. VOC adalah Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur yang merupakan penggabungan beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Peter Both. Awalnya VOC didirikan di Ambon, Maluku, kemudian dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta dengan alasan lebih strategis. Gubernur Jenderal terakhir Van Overstraten di VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 karena bangkrut dan korupsi. Mulai 1 Januari 1800 Indonesia resmi menjadi jajahan pemerintah Belanda. Keistimewaan VOC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang menjalankan tugas pemerintahan Belanda di daerah jajahan. Selain itu, VOC mempunyai hak oktroy atau istimewa yang isinya sebagai berikut: hak mencetak uang, hak memerintah daerah yang diduduki, hak memiliki angkatan perang, hak melakukan perjanjian dengan raja. Yang kelima, hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. Hal-hal yang dilakukan kepada kerajaan di Indonesia, politik adu domba divide et impera yang menyebabkan kerajaan-kerajaan Indonesia menjadi terpecah dan juga ada kerajaan yang runtuh. Yang kedua, monopoli perdagangan, yaitu rakyat wajib menjual rempahnya kepada VOC dengan harga murah sehingga rakyat menjadi rugi. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi dapat kita simpulkan kedatangan bangsa barat di Indonesia adalah karena daya tarik Indonesia sebagai negara penghasil rempah dan kondisi masyarakat Indonesia pada saat kedatangan bangsa barat. Bangsa barat memonopoli perdagangan sehingga menyebabkan rakyat menjadi rugi dan menyebabkan kerajaan-kerajaan di Indonesia menjadi runtuh dan terpecah karena politik divide et impera. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu semua. Selamat belajar. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.